Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang kita sedang meliput peringatan Isra dan Mi'raj. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rahman Rahim,
untuk Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memasuki tentang masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, izinkan saya untuk sedikit menerangkan tentang masalah Rajab, bulan Rajab yang kita pada malam ini masih berada di bulan Rajab. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab termasuk Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan agung, bulan yang kalau kita melakukan perbuatan baik dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Inna iddatash syuhuri indallah Inna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari tasbihul mayyit pada al-mu'minin anfusahum. Itu yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan yang dimaksud oleh Allah di sini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 beruntun. Lepasan haramnya santun, salah satu santun, wawah hidup santun, yang satu tunggal yaitu Rajab. Keistimewaan Rajab ini tidak diragukan masalah itu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Kanjeng Nabi Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap bulan-bulan yang dimuliakan itu Allah mengalirkan ma'u zamzam ila anharil alam. Kalau datang Ashurul Hurum termasuk bulan Rajab, semua sungai-sungai yang ada di muka bumi dialiri oleh air zamzam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idra'an wa ta'ziman ala Ashurul Hurum. Mudah-mudahan Allah agungkan karena bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kata bulan Rajab bukan bulan agung, kalau seandainya kata bulan Rajab bukan bulan penuh barokah, tidak mungkin Nabi Muhammad berdoa minta keberkahan Rajab, minta keberkahan Sya'ban. Doa yang suka dipanjatkan oleh Nabi setiap masuk bulan Rajab. Mungkin Bapak Ibu tahu doa ini, tetapi mungkin kita jarang membaca doa ini. Yuk mari sama-sama Bapak Ibu ya kita baca doa ini 3 kali supaya kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
Tapi orang-orang di Yaman, orang-orang di Mekah tadi, approach-nya kepada para wali-wali Allah, mereka mempersiapkan diri sebelum datang bulan Ramadan, satu asyur atau itu sana setengah tahun mereka mempersiapkan diri. Dan kita cuma 2 bulan aja, subhanallah, ya. Kadang-kadang kita tak paham, kita tak ngerti bahwa ini bulan istimewa, bulan agung. Nabi perintahkan kita banyak istighfar, banyak minta ampun, karena bulan Rajab bulan apa? Bulan Rajab adalah bulan Syahrullah, bulan Allah. Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahrul Nabi. Kemudian wa Ramadan Syahrul Nabi. Ketika Nabi bersabda Rajab Syahrullah, bulan Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban Nabi, bulan Sya'ban bulan agung kata Nabi Muhammad, wa Ramadan Syahrul Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Sehingga ulama mengatakan Rajab Syahrul Istighfar, bulan Rajab bulan memperbanyak beristighfar. Kemudian Sya'ban Syahrul Sholat ala Muhammad, memperbanyak selawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ramadan Syahrul Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab itu ada keistimewaan. Kemarin tanggal 10 Rajab, malam 10 Rajab adalah malam Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalaqallahu nuran Muhammadan fi ashrati min Rajabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad pada malam 10 Rajab. Makanya orang-orang yang menghidupkan malam-malam Rajab adalah orang-orang yang beruntung. Sampai kami di dalam sabdanya bersama Rasulullah, maksud la yuradduhunna fihi da'wah. Ada 5 malam kata Nabi Muhammad, yang kalau orang 5 malam itu berdoa meminta kepada Allah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Maksudnya digolong sama Allah. Maksud ya, layali la turadu fihi da'wah. Ada 5 malam, kalau orang berdoa pada 5 malam itu, doanya digolong sama Allah. Awal layla min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab, doa kita tentu sama, tidak ditolak sama Allah. Wasani yang kedua, walaylatul nisfi Sya'ban, malam Sya'ban. Kalau orang umat Nabi Muhammad berdoa, doanya digabung. Jangan dilewatkan bapak-bapak ibu, ya, karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan disia-siakan, mumpung masih ada umur, belum tahu tahun depan masih ada umur apa enggak, Allah Ta'ala, insya Allah. Makanya ketika Allah berikan kita umur, maka jaga dengan baik-baik umur yang Allah berikan. Ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Ini setiap minggu
dikabul setiap malam Jumat kalau Jumat, makanya hidup dengan Jumat. Malam Jumat kita disuruh banyak ada surat Al-Kahfi, ada surat Yasin, surat Tuhan, ya, ada khutbah dari masyarakat untuk kita baca di malam Jumat. Kemudian ada lagi, ya, pertama tadi malam pertama saja, malam dipujakan, malam Jumat, walailatul fitri, malam Idul Fitri. Hidup malam itu karena doa kita tembus, jangan tidur, perbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar di malam-malam Idul Fitri, malam agung, malam mulia. Man ahya lailatah, siapa orang menghidupkan malam-malam Idul Fitri, Idul Adha, Allah akan hidupkan hatinya ketika nanti satu masa hati-hati orang pada mati. Ahya Allah bukanlah Yomi kamu dulu di hati orang sampai sudah pada ada mati hati. Mendengarkan agama masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak pernah meresap ke dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak pernah menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima yaitu Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering-sering kita berdoa, sering-sering kita beristighfar. Diajarkan oleh Nabi setelah lepas sholat subuh, lepas sholat isya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, sabaina marrah. Dibaca lepas sholat subuh, lepas sholat isya. Itu amal-amal yang dilakukan di bulan Rajab. Lalu apa lagi? Puasa sunnah. Senin, Kamis, ada mungkin 13, 14, 15. Walau ya, tidak terkecuali karena siapa orang berpuasa diatur turun, Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan mempermudah urusannya. Asal dia selalu melakukan puasa sunnah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu-ibu, ini bulan Rajab, nanti habis Rajab ada Syawal. Ulama menjelaskan bapak-bapak ibu, bulan Rajab, bulan Syawal itu dua pintu gerbang menuju pintu Ramadan. Dua pintu gerbang menuju pintu Ramadan. Maksudnya apa? Kalau orang tak sukses bulan Rajab, dia tidak akan sukses bulan Syawal. Kalau orang tak sukses bulan Syawal, jangan menghayal bisa sukses bulan Ramadan. Kenapa? Karena kuncinya dua bulan ini. Makanya kami katakan orang-orang yang berkata itu 6 bulan adalah perjalanan dunia untuk masuk Ramadan.
Isra dan Mi'raj Nabi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau peristiwa Isra ya dijelaskan dalam surat Al-Isra yang dimana ya di Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ya innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berkata dengan gampang tentang keistimewaan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat jelas peristiwa itu terjadi pada waktu malam, bukan siang, bukan pagi. Laila di api Nabi Muhammad langsung. Jasad jasadnya dan ruhnya ikut, karena ada sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi ketika Isra perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, Nabi itu jasad dan ruh, tapi ketika Mi'raj cuma ruhnya saja, jasadnya di bumi. Maka sebagian ahli tafsir itu, tetapi yang masyhur, yang makruh, yang jumhur ketika Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan jasad dan ruh. Maksudnya Nabi dalam keadaan sadar, Nabi tidak tidur, Nabi hadir. Dari mana? Dari ayat jelas Allah katakan bi abdi, hamba, berarti Nabi Muhammad bukan ruhnya, bukan ruh. Kalau ruh Allah akan berkata Subhanalladzi asra bi ruhi Muhammad. Allah yang berkata kalau seandainya yang jalan ini cuma ruhnya saja belum. Tapi karena jasad dan ruh, sehingga Allah katakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini satu tanggapan, satu kedudukan yang agung yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah jadikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah peristiwa yang dapat membuat kita ya bersatu, selalu berjamaah, menjaga sosok, ya menjaga sholat berjamaah, ya memperhatikan sholat kita. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu pesan satu-satunya pesan yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah pertama adalah sholat yang tadinya 50 jadi 5 waktu itu dipindah Allah mengundang. Makanya Nabi itu Bapak-bapak Ibu, ini peristiwa bukan peristiwa sembarangan. Ini peristiwa bukan peristiwa orang bilang yang tidak luar biasa. Kalau peristiwa ini tidak luar biasa, Allah tidak akan jelaskan dalam ayat Al-Quran. Sangat hebatnya peristiwa ini Allah catat di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah taruh pertama, tidak di tengah, tidak di bawah, supaya orang betul-betul sadar dan paham membaca ayat demi ayat itu tentang bagaimana peristiwa yang belum pernah terjadi kepada makhluk-makhluk Allah kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril bersama 2 orang malaikat yang menyertai Nabi Muhammad menjemput Nabi Muhammad di mana? Di Makkah. Dijemput Rasulullah. Ketika Nabi dijemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu dibelah bukan mengeluarkan kotoran ya, akan tetapi menambah cahaya di atas cahaya, sebagaimana yang Habib Ali bin Muhammad bin Hussein pengarang kitab Fiqhul mengatakan wa ma min qalbihi ada, tidaklah dikeluarkan dari ya bagian dadanya itu adalah ada kotoran, tidak, walakin nahu ada tuhrin, tetapi menambahkan ya kebersihan kesucian di atas kesucian, tuhron ala tuhrin, kesucian di atas kesucian. Ada lagi yang mengatakan Allah telah mengeluarkan dari diri Nabi Muhammad itu mahal mau syaitan, tempat itu kita tidak ada tempat syaitan, tapi Nabi Muhammad tak bisa tempat syaitan. Rasulullah tidak ada tempat syaitan untuk bersarang pada diri beliau. Kalau Nabi bersih suci, makanya Nabi Muhammad itu makhluk Allah yang mati ya, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad ya, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebetulnya peristiwa Allah menghibur Nabi Muhammad. Allah ingin menghibur Nabi. Nabi ini kebutaan bapak-bapak ibu. Pertama, pamannya Abu Thalib meninggal dunia, wafat. Sayyidina Abu Thalib ini masya Allah seorang paman yang selalu membantu, seorang paman yang selalu membimbing beliau dari gangguan-gangguan kafir Quraisy. Abu Thalib ini luar biasa, berwibawa, disegani oleh kafir-kafir Quraisy, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, oleh lain-lain, disegani Abu Thalib. Tidak ada yang pernah diganggu Nabi Muhammad ya semasa hidupnya Abu Thalib. Tidak ada, luar biasa. Mereka sungkan, mereka segan untuk mengganggu Nabi Muhammad karena ada Abu Thalib. Abu Thalib nanti sedih. Wafat Abu Thalib paman tercinta, jangan disusul lagi oleh istri tercinta Khadijah al-Kubra. Makanya tahun itu disebut dengan Amun Huzur, tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Nabi berduka atas wafatnya dua sosok manusia yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi dihibur oleh Allah, tapi hiburannya luar biasa bapak-bapak, bukan seperti hiburan-hiburan kita di dunia. Hiburannya dibawa jalan-jalan ya, dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik sampai ke Sidratul Muntaha. Itu jalan-jalan yang super istimewa yang tercatat oleh Nabi Muhammad, gak bisa dilupa sama Rasulullah. Kenapa? Karena perjalanan itu super nikmat, super menyenangkan, super menenangkan, gak bisa dilupakan kejadian itu. Makanya ketika di dalam surat An-Najm Allah menjelaskan tentang perjumpaan itu, ba'au Allah ba'au ilahi ma'au maka dapat Tuhanmu ma'auha. Ma'auha Allah wajibkan kepada Nabi untuk berdekat kepada Allah. Ma'auha ya Rabbi ma'auha, maka dapat Tuhan ya ma'auha, sungguh hati sanubari Nabi Muhammad tidak memusnahkan apa yang dia lihat. Jadi mata batin yang melihat, bukan mata batin. Batin kita ini kalau kita ini hidup, yang nampak, yang kelihatan cuma mata batin. Mata batin kita bukan hidup. Kita ini mata batin bukan hidup. Tetapi Nabi Muhammad mata batinnya hidup. Makanya kita hidup ini perlu memikirkan supaya basirah kita ini dulu kita ini basirah.
manfaat itu luar biasa. Kemudian Bapak-bapak, setelah Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan oleh Allah kendaraan khusus yang bernama Buraq. Buraq itu kendaraan Nabi, bukan kendaraan manusia biasa, khusus kendaraan. Maka kendaraan Buraq itu yang diputar oleh Nabi Muhammad, seperti saya pergunakan itu, seperti orang bilang kuda bersayap, ada sayapnya panjang ini. Tapi Buraq ini mempunyai kecepatannya super luar biasa. Kecepatannya mengalahkan pesawat jet, pesawat Apollo kalah. Ya bagaimana? Tapi hatinya luar biasa. Makanya bilang Buraq itu alfa, ya seperti halilintar begitu, seperti kilat menyambar cepat. Makanya kata Nabi, ketika saya di atas oleh dengan Buraq, ya tiba-tiba kami turun di satu kota kami turun, itu saya waktu naik nengok ke bawah, ya aku nengok ada ke bawah, tiba-tiba Buraq sudah nyampe di bawah. Tapi cepat dan kami lagi itu Buraq. Makanya di dalam Buraq halilintar. Bila kalau menyambarkan itu cepat. Makanya kendaraan satu-satunya kendaraan para nabi itu. Sehingga ketika Nabi dibawa, Nabi disindahkan di Baitul Maqdis. Itu jarak antara Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Kalau hitung-hitungan itu ya tidak kurang perjalanan 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan perjalanan. Tidak kurang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad berjalan super cepat, super luar biasa. Nabi sampai dalam waktu yang singkat. Selesai sampai di Baitul Maqdis, Nabi menjadi imam sholat, menjadi imam, para nabi-nabi menjadi makmum. Kemudian sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Habib Ali Al-Habib menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad. Apalagi para nabi dari akhirat, walaupun kamu lahir ke muka bumi, muncul ke muka bumi paling terakhir, ya Nabi penutup, tetapi ruhmu, cahayamu paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad Bapak-bapak dulu dari mendarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya beliau disuruh menjadi imam 124.000 para nabi ikut hadir sholat tempat. Kalau jumlah usul itu 313 itu sama seperti jumlahnya sahabat yang ikut dalam perang Badar 313 itu para rasul. Ya, kalau para nabi itu 124.000 jumlah mereka hanya, kalau mereka tidak ada yang tahu jumlahnya. La ya'rifuna adadahum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali hanya Allah. Mereka itu banyak Bapak. Ya, kalau kita ini ya ada kehidupan, ada kemahiran. Mereka itu nanti ada baru mereka kalau kita ini ya begitu juga bangsa jin berbeda sama kita. Bangsa jin itu umurnya panjang ratusan tahun umuran mereka. Nah kalau kita umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Amal umani kayak Sidina umur itu 60-70 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
setelah Nabi ya sampai bertemu dengan para nabi-nabi, Allah hadirkan di Baitul Maqdis. Makanya bapak-bapak ibu, itu Palestina itu Al-Qur'an Anbiya, negerinya para nabi. Makanya sampai detik ini mereka dibombardir, mereka dibunuh, tidak habis-habis. Lalu-lalu saya dapat berita, ya, lalu-lalu dapat berita, ada berita. Lalu dapat, ya, rupanya Israel sedang membabi buta, melepaskan bom, yang bom itu sebetulnya bom yang baru dibikin oleh Amerika Serikat, ya, jenazah berserakan di jalan-jalan dulu. Anak yang lepas kakinya, ada orang yang kepalanya buntu, ya, ada darah berserakan. Kejadian baru. Bayangkan, ya, luar biasa apa yang kita lihat, hanya kita tonton saudara-saudara kita di Palestina kesulitan, saudara-saudara kita di Palestina mereka betul-betul dibombardir, mereka dibunuh, mereka mati syahid. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh bangsa Zionis adalah bangsa pengecut, bangsa yang tidak bermoral, bangsa yang mengatakan di dalam Al-Quran bunuh biodata khazir, jadilah kalian monyet-monyet. Makanya monyet itu otak binatang. Allah katakan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi, dijelaskan oleh Allah. Tidak kurang beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kelemahan sifat-sifat orang Yahudi. Suka pengkhianat, ya, kalau ada jasa suka pengkhianat, kemudian bangsa pengecut, penakut, menjelaskan, ya, orang bangsa yang berdengki, bangsa yang orang yang berdengki, bangsa yang tidak mau membaur. Makanya orang-orang Yahudi mereka mengharapkan rakyatnya mengonsumsi barang-barang buatan yang di luar Yahudi. Ya bapak-bapak ibu dan kita harus ekor aja produk Yahudi kita udah bukan kita, ya, ekornya aja nggak mau, ekor ini nggak mau, mana tuh Pak Ustaz, ya, kamu beri sok, kamu bilang kecap, aku, ya, lalu di ekor makan kecap, makanan apa, sabun apa. Ketika makan setiap hari, tidak pakai setiap hari, tidak konsumsi setiap hari produk-produk mereka. Padahal orang Yahudi mengharapkan rakyatnya untuk menggunakan produk-produk di luar produknya. Kita baru-baru ini saja memekor, kita sudah tawarkan. Padahal dengan kita memekor, mereka hancur betul. Kalau kita lanjutkan tekor kepada mereka akan habis, tidak akan lama. Ekonominya hancur, ekonomi yang begitu hancur, berkeping-keping. Mereka baru 2 bulan saja, 3 bulan di Bangkok, mereka sudah betul-betul, ya, pelambakan senjata mereka berkurang, pesawat mereka tidak jalan terbang. Kenapa? Karena kekuatan mereka kuat. Kalau seandainya umat Islam di dunia ini kerjasama membekor mereka itu, kita semua tidak yang ada di daerah ini membekor, nggak mau beli produk-produk Yahudi atau beli produk-produk yang mereka mendukung Yahudi. Jangan beli. Masih banyak produk di luar Yahudi, banyak yang kurang, banyak yang mirip, pengganti rinso ada, pengganti kecap ada, pengganti sabun-sabun produk Yahudi ada, makanan juga ada. Nggak perlu sulit, tinggal ke McDonald's, tinggal ke KFC, tinggal ke Pizza Hut, tinggal ke yang lain-lain. Jangan duduk di tempat itu, jangan makan di tempat
itu bengkok mereka semua, nanti baru mereka kelaparan. Ya kita ini kadang-kadang subhanallah baru sebulan 2 bulan kembali mulai penuh hati tempat-tempat mereka, mulai ramai lagi lupa kitanya. Padahal sampai malam ini, sampai detik ini, orang-orang Yahudi masih membohongi, masih membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, ya rakyat sipil jadi korban atas kebinasaan, ya atas orang-orang ya kezaliman yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi. Sudah di luar naluri akal sehat. Orang Yahudi ini memang orang yang paling buruk, bejat, ya yang seperti binatang mereka, yang tidak punya akal, tidak punya perasaan, mereka tidak punya jangan ngomong salah, ya mereka tidak punya jiwa, mereka tidak punya rasa. Jadi kalau membunuh Tuhan yang biasa buat mereka. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi peristiwa Islam ini untuk membangkitkan semangat Islam kita, membangkitkan iman dan ketakwaan kita, menjaga persatuan itu yang penting untuk selalu kita berpegang teguh dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan kalimat Allah, jangan kalian bercerai-berai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian berkelompok-kelompok, bersatu dengan Allah, jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, nanti orang-orang di luar Islam akan masuk, akan menggoda kalian, akan membeli iman-iman kalian dengan uang. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad SAW selesai di Palestina, Nabi menaikkan, itu namanya Mi'raj, naik. Ada hubungan orang bilang vertikal, ada horizontal, jadi ada yang berusaha naik ke atas, ada yang berusaha dari bumi ke bumi. Ketika naik dari Muhammad di langit ini, bapak-bapak itu ada 7 lapis. Langit yang kita lihat ini ada 7. Bumi yang kita lihat ini ada 7 orang. Ada 7 lapis, ya 7 lapis. Jaraknya, ya sulit untuk kita bayangkan bapak. Itu lumpur lapindo, itu belum sampai ke bawah, sudah keluar lapangan, belum punya keluar. Padahal cuma hitungan jarak harus 100 berapa meter, belum jumlah kilo. Pak, Bu, jangan anggap bumi yang kita injak ini tipis, nggak tebal, jaraknya pendek. Jangan, ini jaraknya luar biasa itu. Kalau dia ini tidak kuat, dia tidak akan bisa menahan bumi, ya tidak akan bisa menahan gunung, tidak akan bisa menahan bangunan-bangunan yang menjaga langit luar biasa. Saking pokoknya dia makanya dia kuat. Orang kalau bangun rumah pondasi rumah lumpur. Orang kalau bangun masjid, tulang-tulang besinya pakai besi kecil, lalu kemudian besinya berpindah-pindah akan lumpuh. Sudah jelas pasti yang digunakan besi-besi yang luar biasa, besi-besi kulit yang katakan diameternya betul-betul besar, bukan yang kecil, sehingga kokoh kalau ada gempa dan goyang. Begitu juga bumi yang kita tidak. Jadi luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langit itu, langit pertama, langit kedua, dijelaskan dalam Bukhari Muslim, perjalanan 500 tahun kosmosnya. Perjalanan 500 tahun bukan sekejap. Makanya kejadian Isra Mi'raj itu Allah katakan subhanallah
kejadian ini bukan kejadian biasa, kejadian di luar akal normal. Kejadian ini di luar akal normal, hanya terjadi kepada satu orang manusia yang bernama Muhammad. Itu peristiwa itu. Makanya ketika kita disebutkan di dalam kitab Bukhari hadisnya itu, di langit ini ada pintu namanya Bab. Ada Bab. Makanya kata Nabi Muhammad ketika Jibril naik ke atas, Jibril mengetok pintu diketuk sama Jibril pintunya, bertanyalah penjaga yang namanya Allah pintu langit. Jadi bapak-bapak, dia langit yang kita lihat ayat tembok, nah ayat itu. Jadi seperti kayak kita masuk rumah, lewat pintu, nggak bisa lewat genteng. Makanya langit itu ada pintunya. Makanya Allah katakan dalam surat ini apa? Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an ta'budu min aqtaris samawati wal ardh lalu kemudian dinafikan sama Allah, kalian tidak akan bisa melintas kecuali di surga. Ditafsirkan apa makna surga? Ada yang mengatakan surga di sini adalah ilmu pengetahuan, teknologi, ya harus teknologi. Ada lagi ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di sini ya surga adalah ya al-quwwah diperkuat, al-quwwah diperkuat. Ahli tafsir yang ketiga menafsirkan makna di sini orang bilang surga yaitu al-ilmu, betul untuk kita. Ulama lebih mirip kepada tafsirnya ketiga al-ilmu, betul dari Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika mulai melintas sama Jibril berdoa itu mau minta izin dulu, setelah izinkan baru minta itu naik. Begitupun yang kedua bapak ibu ada tembok lagi. Terus berarti ada 7 pintu untuk sampai ke langit, sampai kepada yang terakhir di Sidratul Muntaha. Makanya bapak-bapak ibu, peristiwa di suami Nabi Muhammad ini adalah peristiwa yang istimewa, peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa. Makanya di Al-Quran diabadikan sama Allah. Dia tahu kita merayakan, dia tahu kita yang melaksanakan, dia tahu yang kita membuat sesuatu yang mengundang orang ramai-ramai kita berkumpul untuk memperingati peristiwa yang mana ada peristiwa yang betul-betul hebat luar biasa. Kenapa? Karena peristiwa ini betul-betul membuat orang kita tidak sampai untuk bisa menghitung jarak demi jarak yang apa yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Muhammad naik ke langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, naik langit kedua ketemu dengan nabi-nabi, naik langit ketiga ada di langit 2 orang nabi, ada yang 1 orang nabi, sampai kepada langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam.
langit ketujuh Nabi Ibrahim Khalilullah. Makanya ketika naik dari tujuh, ketika mau masuk ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW ya diberi amin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tempat ada khusus untuk kamu, bukan aku. Jadi kamu silakan masuk ya Rasulullah. Pada kalian Jibril, apakah kamu tinggalkan aku Jibril? Kalau ya Rasulullah, maaf aku tidak mau meninggalkan engkau ya Rasulullah. Walakin hadza maqam ma'lum. Ini tempat yang ma'lum, maksudnya tempat khusus. Wa anta ma'lum, kamu yang ingin bersalah dan ingin. Jadi maafin Sayyidina Jibril tidak bisa menemani Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha. Apa itu Muntaha? Intihul Khalaqin, batasan-batasan makhluk tidak bisa melintas ke tempat itu. Kenapa? Kalau mereka memaksa, mereka akan terpaksa kepada Jibril. Makanya Jibril bilang, ini hanya kamu yang boleh masuk ya Rasulullah. Kalau aku tidak ada izin dari Allah. Kenapa Jibril? Kalau terkadang Sibra, kalau aku masuk sebentar, melangkah sebentar saja, nah kalau itu aku akan terbakar. Jadi Jibril ada yang dari saja, lalu terbakar karena di dalam itu lautan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, Nabi langsung ketika berjumpa kalimat yang kedua dari mulia Nabi, At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. At-tahiyatul, dan kita pakai dua ya, bagaimana dialognya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah. Lalu kemudian Allah katakan, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bapak-bapak ibu yang hadir nanti, yang berdoa nanti, diberi nanti makhluk-makhluk lain juga nanti, tetapi Nabi Muhammad ketika berjumpa ya, Nabi tak lupa sama orang-orang soleh, Nabi tak lupa sama para leluhur-leluhur, sama para nabi-nabi, sehingga dia katakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau dia bilang untuk dirinya saja pribadi, Assalamu alaina, sudah cukup sebetulnya. Kenapa? Karena yang hadir cuma Nabi Muhammad. Hanya Nabi yang hadir di tempat itu. Tapi Nabi tak mau melupakan orang-orang soleh, tak mau melupakan nabi-nabi, leluhur-leluhur yang sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim sampai Nabi ya Musa alaihissalam dibawa dan Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perihal peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu Allah perintahkanlah Nabi Muhammad sholat. Tadinya 50 waktu tadinya dibedakan. Ketika sudah dapat 50, Nabi pamit turun. Ketika turun, ya, langit ketujuh dibagi langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa, dipanggil sama Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang Allah berikan sama kamu? Aku diperintahkan sholat 50
dikurangi lagi Pak 5, kurangi lagi Pak 5, dikurangi lagi Pak 5, nggak kurang dari 6 kali 2 kali tidak dari aman sampailah ya yang tadinya 50 dikurang-kurang sampai 5 waktu. Udah 5 waktu masih Nabi Musa turun Nabi Muhammad kebaikan. Jadi kalau kabeh umat itu 5 waktu bakal kuat minta dikurangi. Aku malu dan Musa. Aku malu sudah berapa kali aku tidak mandi. Kalau ini aku minta lagi pengurangan. Nabi Musa tahu kepada Muhammad bahwa ternyata terbukti bapak-bapak diberi 5 waktu aja masih berdodoran, diberi 5 waktu masih molor, diberi 5 waktu sholat subuhnya jam salapan, pecah 5 waktu, kumaha kalau 50 waktu, nggak bisa kumpul kita bisa. Coba bayangkan, kalau seandainya Nabi Musa nggak menyuruh Nabi Muhammad balik minta pengurangan, akhirnya 50 waktu sepakati, kira-kira bisa ada sekolah bisa ada mobil, bisa ada kumpul-kumpul dari RW, kenapa? Karena setiap baru habis makan, Allah Akbar, Allah ada bilang ya 50 waktu kemana? Coba bayangkan sekarang aja kita bapak-bapak dari kubur ke akar ada seperti ini singkat waktunya dari kubur ke akar kalau dari subuh ke kubur ada lumayan waktunya tapi kubur ke akar yang maghrib ke isya waktunya betul-betul lalu mana lagi kalau 50 waktu mungkin seorang suami dan bisa kumpul sama istrinya. Kenapa? Baru Allah ada lagi manggil mungkin baru assalamualaikum nengok lagi ke istrinya ada diri lagi Allah bayangin kalau ada 50 kita 5 waktu dulu dan makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang 5 waktu ini dijaga jangan sampai kelewatan waktunya bapak cuma 5 waktu nah 5 waktu ini kalau kita jalankan yang benar-benar nanti pertama kali dikubur yang ditanyakan sama malaikat itu perihal masalah sholat kita nanya partai yang ditanya lalu terus hidup di bawah kalau udah malaikat membawa suara ceritanya sampai kedengaran sama malaikat kedengaran sama binatang-binatang yang ada di dunia orang disiksa makanya bapak-bapak ibu hati-hati orang ketika dikubur ya seperti orang 7 langkah pertama kali datang 2 orang malaikat ya mungkar dan nakir nanyakan perihal sholat kita nanyakan yang kalian sholat dulu beda dengan Muhammad kalau beres sholatnya bagus sholatnya bagus kalau sholatnya tidak beres maka orang itu akan disiksa terus-menerus di dalam neraka Allah. Maka kalau ibu dia tahu tadi pentingnya urusan sholat sampai Nabi Muhammad diundang sama Allah bahwa perintah sholat diberikan di mana ibu-ibu di atas langit di mana di Surah tempat yang paling tertinggi bukan di langit pertama bukan di langit kedua tetapi setelah langit ke-7 itu namanya suatu lingkaran tempat batasnya makhluk-makhluk yang tidak boleh masuk itu kecuali
50. Kenapa? Karena setiap sholat, ya, sholat zuhur pahalanya 10, sholat asar pahalanya 10, kewajiban insya Allah. Jadi kalau kita selesai 50 sama dengan 50 waktu. Dan setiap sholat 10, setiap sholat 10, ya, itulah dari bapak-bapak ibu. Makanya jaga sholat agar supaya hidup kita tenang di dunia dan di akhirat. Kalau orang jaga sholat, maka orang itu akan sukses dalam hiburannya dan dia akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah selesai perintah itu, Nabi turun. Turunnya kemana? Turunnya Nabi kembali ke bumi. Kapan itu waktunya? Sebelum subuh, sebelum sebelum waktu subuh, Nabi sudah ada di rumahnya. Berarti kejadian itu super singkat yang terjadi pada Nabi Muhammad. Kalau ibarat kata Nabi keluar itu jam 8 malam, Nabi kembali lagi jam 2 sudah sampai di rumahnya. Perjalanan yang super singkat yang kata Imam Bukhari, langit pertama menuju langit kedua perjalanan 500 tahun, langit dan 700 langit 500 tahun kali 7, tapi terjadi pada Nabi Muhammad dalam hitungan separuh malam Nabi sampai. Hebat, karena perjalanan ini bukan atas kemauan Nabi, tapi atas kehendak Allah. Kenapa? Karena kalimatnya asro, Nabi diperjalankan, bukan jalan sendiri. Nabi ada jalan-jalan. Siapa? Allah. Nabi diundang, perintah sholat diberikan di surat Al-Muntah, menunjukkan sholat itu kedudukannya di perintah zakat di bumi, perintah puasa Ramadan di bumi, perintah haji di bumi. Mereka dikirim sama Allah datang kepada Nabi Muhammad, perintahkan mereka untuk berpuasa Ramadan. Datang lagi mereka diberi perintahkan Nabi Muhammad beserta umatnya untuk berzakat. Datang lagi Nabi Jibril, perintahkan Muhammad dan umatnya untuk datang ke Baitullah untuk haji. Tapi ketika Allah memerintahkan masalah yang berurusan dengan sholat, Nabi diundang mereka akan menunjukkan kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan-urusan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah peristiwa Islam Nabi Muhammad seperti peristiwa, ya, yang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan betapa pentingnya kita untuk menjaga yang namanya ibadah sholat. Kenapa? Karena perintah sholat ini Allah berikan di atas dan di bawah, menunjukkan betapa pentingnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tentang masalah sholat, ya, dikatakan sholat itu seperti jalan agama. Ya, sholat seperti jalan agama, mendirikan jalan agama. Siapa orang yang mendirikan sholat, dia bisa menjalankan tiang-tiang agama. Ya, orang yang tidak mendirikan sholat, dia seperti meruntuhkan, ya, tiang-tiang agamanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya akhiri dalam saya ingin sedikit berpesan, bukan bertanya, ingin berpesan, ya. Pesan saya singkat saja, bapak-bapak, ibu-ibu.
kita ingin menghadapi pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari. Pesta demokrasi ini ya, yang kita harapkan lebih jujur, ya, tidak ada sandiwara itu, ya, tidak ada orang bilang sesuatu yang dimiliki dibuat-buat. Kenapa? Karena untuk menuju pesta demokrasi ini mahal, harganya mahal banget, uangnya juga sedikit, ya, besar. Ini pesta setiap 5 tahun satu kali dan memakan duit berlingkungan, ya, kasih tahu, bukan duit sedikit, ya, untuk beli kertas itu, ya, untuk gambar, untuk KPU dan lain sebagainya, belum lagi ya orang bilang kontribusinya, belum lagi gaji-gajinya mereka itu bukan sedikit uangnya, ya. Kata baik-baik, dan pesta demokrasi ini datang setiap 5 tahun satu kali. Pesan saya cuma ingin berpesan apa yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa orang memilih seorang pemimpin, dia tahu pemimpin ini atau calon pemimpin ini orangnya tidak jujur, orangnya tidak islami, orangnya ya tidak bisa dipercaya, orangnya bodoh, tapi kita tetap pilih orang ini, maka kita berdosa. Tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya dikatakan siapa orang ya tahu ini orang baik, ini orang jujur, ini orang wawasannya banyak, ini orang pintar, tapi kita tak pilih dia, maka kita pilih yang lain, maka kita akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya cuma mengingatkan siapa orang salah dalam diri, maka dia itu bertanggung jawab atas pilihan itu. Paham? Kalau kita salah diri, maka kita itu tanggung jawab. Jangan mau cuci tangan, nggak boleh. Udah tanggung jawab. Contoh, saya pilih bulan, tiba-tiba bulan ini kita melaksanakan janji-janji. Ingat ada janji, berbuat zalim kepada rakyatnya. Akhirnya ya rakyat jadi sulit, rakyat jadi susah. Bukan cuma dia yang berdosa, kita pun ikut menanggung dosanya. Bukan cuma dia tanggung jawab, kita punya adalah diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Ya, makanya bapak-bapak ibu-ibu gunakan hati nurani yang bersih, ya, yang dalam, dan pilihlah menurut ya kepercayaan kita. Ikuti apa bisikan hati, ya, mana yang kita senangi, mana yang kira-kira sepaham dengan hati nurani kita, maka silakan. Ya, di sini tidak ada paksaan, di sini tidak ada mengarah-arahkan, tidak ada. Ya, yang penting ketika kita mau pilihlah menurut isi hatimu apa. Maksudnya jangan berpengaruh dengan orang, apalagi kalau sampai dari mati, ya, sokokan untuk memilih seseorang itu haram hukumnya. Ar-Rasul wal-Murtasi bina, orang yang menyokok, orang yang menerima sokokan, tempatnya di neraka. Kata baik-baik ini sabda Nabi tidak pernah berdusta. Saya cuma mengingatkan, nanti kalau saya mengingatkan, nanti kalau saya mati, saya dikasih pertanyaan sama Allah, kenapa kamu begini? Kamu ngerti agama, kenapa kamu nggak ngomong sama umat? Kenapa kamu nggak jelas sama umat? Kenapa kamu jadi aman, kamu tutup mulut, kamu diam, kamu nggak mau tahu? Imam Malik, tahu Imam Malik? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu apa? Kalau ada satu orang alim, ada satu orang alim ulama melihat ya kezaliman di depan mata, perbuatan zalim di depan mata, tapi dia diam aja,
Imam Malik, Imam Malik. Tapi tadi siapa? Makanya Bapak Ibu yang Allah, kita berdoa, kita mengajak kita sama Allah, mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa di hidup. Mudah-mudahan setelah 14 Februari aman-aman saja. Mudah-mudahan tidak ada kegaduhan. Itu yang kita minta kepada Allah, khususnya imam-imam yang ada di masjid. Bacalah doa, minta supaya Allah berikan keamanan untuk negeri kita dan sampai negeri kita tidak terjadi seperti Syam, ya perang saudara, alhamdulillah, ya kita tidak menginginkan itu ibu-ibu. Negeri kita sudah susah, rakyat sudah susah, jangan sampai begitu susah rakyatnya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Makanya bapak-bapak ibu, sekedar pesan saya, amalkan di masjid-masjid Anda selawat asyir. Selawat asyir ini ya dikarang oleh satu orang sahabat yang bermarga harus dijual. Marga harus dijual. Ini dari zaman Jepang dan zaman Belanda selawat asyir. Ya, membuat musuh-musuh Allah itu rentang. Ya, mereka hidup sendiri dengan keampuhan dan keistimewaan selawat asyir. Ya, apa itu selawat yang biasa dibaca itu sebelum azan maghrib. Ya, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa alihi
apa? Wa asbil zalimina bil zalimin. Ya Allah, sibukkan orang zalim orang zalim. Wa akhirna, keluarkan kami dari mereka salimin. Maksudnya apa? Selamatkan kami ya Allah, biarkan mereka saja ribut, yang penting kami selamat. Ya, makanya baca ini, insya Allah apapun yang terjadi di luar sana, tempat kita ini insya Allah tidak ada. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah angkat umur kita, Allah umur kedua kita, Allah angkat umur tersebut kita, para kita, para ahli ulama, para asatidz, para orang tua kita yang ada di tempat ini, para imam yang ada di tempat ini, wakil rusul yang telah melaksanakan peristiwa Isra peringatan Isra Mi'raj, ketua DKM, ketua panitia pelaksana, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada di tempat ini dibacakan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rezekinya sosial dan ma'nawiyah, dijadikan manusia-manusia yang beruntung di dunia di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia ini dari segala macam keributan, dari segala macam pertikaian, dari segala macam perubahan. Mudah-mudahan ya Allah bersatukan kami dalam kalimat tauhid. Ya Allah bersatukan kami dalam kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kami berbeda-beda di dalam paslon-paslon, tetapi bersatukan kami di dalam kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkait kehidupan kami, jauhkan musibah dari kami, mudah-mudahan kami berada kepada Allah yang insya Allah penuh dari keberkahan ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata al-abrar ya Hakim ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.